kabarnya hari ini? Saya pasti sukses. Yes, pandemi seperti ini ya, alhamdulillah kita masih bisa luring ya, tapi jangan lupa pakai protokol kesehatan. Kita mulai pembelajarannya ya, bila kita pimpin doa bersama sebelum pembelajaran. Baik, saya absen dulu ya. Saya sudah membuat media ajar, bahan ajar, dan ada juga pretest dan posttestnya yang sudah saya share di grup WA ya. Sudah dilihat semua di grup WA? Sudah di-download semuanya? Sudah belajar belum? Alhamdulillah. Soal-soalnya yang bisa kalian pelajari di rumah ya, coba kalian kerjakan dan coba nilainya kalian dong. Nah, kemudian untuk media ajarnya berupa video juga sudah saya siapkan ya. Kalian saya minta untuk mengerjakan pretest ya, soalnya hanya ada 5 ya, itu berupa game quizzes ya. Kerjakan, saya beri waktu 5 menit mengerjakan game interaktif quizzes ya. Ya, waktunya habis ya. Ini adalah materi hari ini ya. Jadi KD 3.2 yaitu mengevaluasi masalah ekonomi, memberikan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungannya. Jadi nanti saya harapkan kalian nanti bisa mengetahui apa itu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Kemudian menganalisis masalah-masalah ekonomi klasik dan masalah-masalah ekonomi modern. Kemudian dan yang terakhir adalah melakukan solusi ya. Solusinya bagaimana? Nah, untuk penilaian, nah ini ya. Jadi selama pembelajaran hari ini yang akan saya nilai ada penilaian sikap ya, sikap kalian selama pembelajaran ya, apakah aktif atau tidak ya. Kemudian penilaian pengetahuan saya ambil dari penilaian pretest dan penilaian posttest. Keterampilan, nah nanti akan saya buat diskusi kelompok ya. Kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, seperti itu ya. Ada yang ditanyakan sebelum pembelajaran dimulai? Tidak, oke. Nah, siapa yang tahu apa itu masalah ekonomi? Kalian punya masalah nggak selama ini? Banyak ya. Sampai nggak bisa menjelaskan ya apa sih masalah itu ya. Masalah itu segala macam problema ya. Kalau masalah hidup berarti problema hidup. Kalau masalah ekonomi berarti problema tentang ekonomi. Nah, dalam kegiatan ekonomi itu kan ada konsumsi, apalagi distribusi dan produksi ya. Konsumsi, distribusi dan produksi itulah kegiatan-kegiatan yang ada di ekonomi ya. Oke, sebelumnya akan saya perlihatkan dulu video, nanti disimak baik-baik. Nanti ada pertanyaan dari saya setelah melihat video ini ya. Oke, itu adalah video tentang apa tadi?
tentang masalah-masalah ekonomi ya. Coba mana Nabila? Nabila yang ada di video tadi ada masalah ekonomi apa aja, Bin? Kemiskinan. Kemudian Afida mana? Ada tentang apa tadi? Pengangguran. Apalagi Tika coba? Masalah apa tadi? Kelangkaan apa tadi di gambar tadi? Apa? Bensin ya, kelangkaan bensin. Kemudian ada lagi kelangkaan apa Via? Ada kelangkaan apa tadi? Kelangkaan bahan pokok ya. Ada kelangkaan lombok ya. Sering sekali kita terjadi kelangkaan ya. Kira-kira kenapa kok bisa terjadi kelangkaan? Mana Alifa? Apa itu masalah ekonomi Alifa? Dibaca aja enggak? Segala mana Alifa? Ya Alifa apa? Segala macam problematika dan kesulitan yang dihadapi yang berhubungan dengan ekonomi. Iya betul sekali ya. Masalah ekonomi adalah segala macam problematika dan kesulitan yang dihadapi oleh dalam kegiatan ekonomi. Nah ini tadi contohnya ya. Ada kelangkaan masker, masih ingat tahun kemarin ya, awal-awal pandemi corona ya, terjadi kelangkaan masker ya. Kalian sudah mendownload video yang sudah ajar belum? Video yang sudah saya buat ya. Nah ini saya perlihatkan lagi videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ulfa ya. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat semua ya. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, pakai masker, jaga jarak, dan makan makanan yang. Kita mulai ya anak-anak. Kemarin kita sudah belajar tentang ilmu ekonomi. Kenapa sih kita kok perlu mempelajari ilmu ekonomi? Ya seperti ini, kita jadi mengerti apa saja masalah-masalah pokok ekonomi. Kemudian bagaimana kita harus bersikap. Nah disitulah kita akan menemukan manfaatnya kita mempelajari ilmu ekonomi ya. Oke, Jadi masalah pokok ekonomi klasik ini membahas tentang masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Menurut aliran modern, masalah pokok ekonomi itu terdiri dari 3 juga ya guys. Yang pertama adalah masalah what, barang atau jasa apa yang akan diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan pengalokasian sumber daya. Tuh, how, bagaimana barang atau jasa diproduksi. Masalah how ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan proses produksi. Misalnya, bagaimana proses produksi dilakukan? Siapakah yang melaksanakan proses produksi? Teknik apa yang digunakan dalam proses produksi? For whom? Untuk siapa barang atau jasa diproduksi? Apakah saya akan memproduksi kue kering atau akan memproduksi roti tersebut? Apakah akan dibuat dengan cara manual ataukah dengan menggunakan mesin? Nanti akan saya jual pada golongan menengah ke atas dengan konsekuensi kue saya ini menjadi mahal karena kan ada harga, ada barang ya guys. Ataukah akan saya jual ke pasaran ekonomi tadi seperti what, how, serta for whom itu sangat tergantung sekali ya guys dengan sistem ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara. Kegiatan perekonomiannya dilakukan oleh masyarakat dan swasta. Peran pemerintah hanya sebatas mengawasi dan ekonomi di mana melibatkan pemerintah dan. Oke, dari video yang sudah saya putar, siapa yang mau menjawab? Ada 2 teori yang mempelajari tentang masalah ekonomi ya. Siapa? Rida ya. Teori ekonomi apa enggak? Ya betul, teori ekonomi klasik dan teori ekonomi modern. Nah, dalam 3 apa? Bagaimana, kemudian distribusinya bagaimana, kemudian konsumsinya bagaimana. Nah, yang kedua adalah teori ekonomi apa tadi? Modern ya. Nah, dalam teori ekonomi modern dari sudut pandang apa?
yang dipelajari? Memproduksi apa? Masker. Ada apa lagi? Hand sanitizer. Apalagi ada? Mungkin jamu-jamu ya untuk kesehatan ya. Vitamin C, buah-buahan ya, itu semua adalah peluang untuk mengatasi masalah ekonomi ya. Kemudian how, bagaimana? Ternyata masker ya. How, bagaimana? Bagaimana cara produksinya? Dijahit sendiri, apakah pakai mesin yang bisa satu kali membuat langsung 1000 ya? Ada mesinnya ya. Itu adalah how. Kemudian for whom, untuk siapa? Kalau masker untuk siapa? Semuanya ya, mulai dari anak kecil, bahkan bayi aja disuruh maskeran. Nggak mau ya bayi ya. Oke, biar semangat dulu, coba kita tepuk semangat ya. Bikin caranya ya, tepuk semangat. Semangat. Saya lihat kayaknya wajahnya udah ngantuk-ngantuk ini. Ayo semuanya ya, coba satu kali lagi semua harus serempak ya. Tepuk semangat. Semangat ya, yang ngantuk boleh cuci muka dulu ya. Oke. Untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan terkait masalah ekonomi ini, masalah ekonomi klasik, masalah ekonomi modern, dan cara mengatasi solusinya. Sebelum saya beri tugas, mungkin ada yang mau tanya? Tidak ada? Silakan dibuka HP kalian, ada LKPD yang sudah saya siapkan ya. Ini tugasnya ya, misalkan kelompok 1. Jika kalian adalah di bidang fashion, nah mau memproduksi apa? Apakah mau memproduksi baju anak, baju wanita, baju laki-laki ya? Kemudian bagaimana cara memproduksinya dan untuk siapa ya? Nanti kalian diskusi, kemudian membuat PowerPoint-nya juga. Jadi mengerjakannya langsung di PowerPoint saja ya, karena yang sudah selesai. Ya, yang sudah selesai boleh presentasi duluan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 yang sudah presentasi ya, hubungannya sistem ekonomi dengan mengatasi masalah ekonomi. Nah, post testnya ada di game quizzes yang sudah saya share di WA ya. Dari KKM-nya adalah 75 untuk mapel saya ya. Yang kurang nanti akan ada remedi dari saya, akan ada tindak lanjut ya. Saya cari. Ada 2 teori yang mempelajari tentang masalah ekonomi ya. Apa saja tadi? Masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Produksi, distribusi, dan how dan forum ya. Bagaimana cara mengatasi masalah itu? Yaitu dengan kita melihat peluang ya, peluang yang ada. Misalkan pandemi seperti ini, peluangnya adalah memproduksi apa. Nah, itu kita harus berpikir kreatif ya, inovatif ya. Kita harus berpikir terus bagaimana cara menemukan hal-hal yang baru. Oke, terima kasih banyak anak-anakku sekalian ya. Pembelajaran hari ini kita akhiri. Silakan dipimpin doa ya. Silakan Nabila dipimpin doa. Terima kasih banyak anak-anakku sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.